Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus nih Pak? Selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto senyum-senyum terus nih ya. Hari ini kita bahas mengenai PPID lagi nih. PPID lagi, kemarin Bapak sudah bersengketa mengenai pemeriksaan lewat 2 tahun. Sekarang sengketa apa lagi nih Pak mengenai PPID? Iya, sekarang ini sengketa terkait dua hal, Mas Awan, terkait dengan pemerasan pajak yang melewati jangka waktu. Hmm, Nah, itu yang ramai beredar, Mas ya, yang dari rilis dari pihak Dirjen Pajak mengatakan bahwa SKP atau surat keterangan pajak yang ini, Mas ya, adalah terbit hmm, atas pemerasan pajak yang melewati batas batas waktu itu tidak bisa hmm, dibatalkan hmm, berdasarkan hmm, ini, Mas, putusan dari peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ada salah satu wajib pajak yang hmm, mengajukan PK terkait itu, Mas Awan. hmm. Nah, Terus? ternyata kami melihat saat sidang ini, Mas, dari tim Kanwil DJP Jatim 3 yang mewakili itu, Mas, ya. Nah, itu bersidang dengan Hmm, Bapak Cuaca, Mas Awan. Di situ mengatakan ada yang menarik, Mas. Ada dua hal yang menarik, Mas. Yang pertama adalah pemerasan pajak yang melewati batas, batas waktu itu hmm, tidak bisa digugat melalui pasal 23 hmm, ayat 2 huruf D, Mas Awan. hmm, Nah, itu bisa dilakukan dulu hmm, permohonan pembatalan, Mas, melalui pasal 36 ayat 1 huruf B, Mas, Undang-Undang KUP, hmm, Mas Awan. hmm, Nah, yang kedua terkait dengan tadi, Mas, gugatan atas apa tata cara penerbitan SKP, Mas Awan, yang menggunakan hmm, pasal 23 ayat 2 huruf D, Mas Awan. hmm, Nah, dari situ pihak tim Kanwil itu mengatakan bahwa itu hanya bisa digugat kalau hanya ini, Mas, melanggar terkait dengan PMK 80 tahun 2023, Mas Awan. hmm. Jadi Oke. terjemahannya tim tim Kanwil DJP Jatim 3 ini, Mas Awan ya. Hmm, Nah, ini nggak tahu ini tim ini resmi apa nggak resmi, nanti kita tunjukkan, hmm, Mas. Nah, itu mengatakan bahwa gugatan atas gugatan pajak yang dilakukan atas pasal 23 2 huruf D, Mas Awan, itu hmm, harus terkait dengan PMK 80 tahun 2023, Mas Awan. oke. Nah, itulah yang menjadikan pertanyaan kami ke PPID, Mas Awan. Nah, ini coba Hmm, saya searchkan dulu, Mas. hmm, Nah, ini yang pertama, Mas Awan. Nah, hmm, ini yang pertanyaan kami yang kemarin, Mas Awan ya. Nah, apakah hmm, pelanggaran terhadap prosedur terkait jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk membatalkan SKP sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP. Nah, hmm, hmm, ini jawaban mereka. Ya ini, Mas, mesti bulut gini, Mas Awan, jawabannya, Mas. hmm, hmm, Nah, ini hmm, bla 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 bla, ini kan dengan demikian informasi yang dapat diminta pemohon informasi publik harus memenuhi kriteria hmm, yang sudah tersedia disimpan. hmm, Nah, berdasarkan PMK nomor 210 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah PMK hmm, 184 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK 210, hmm, nah, tentang penanganan surat-surat wajib pajak. Dalam hal wajib pajak memerlukan informasi lebih lanjut mengenai ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak dapat berkonsultasi dan atau menyampaikan surat permohonan penegasan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan atau Kepala Kantor di atasannya. Ini seperti hmm. ini, Mas, template seperti biasanya, Mas Awan. Oke. Padahal kalau menurut Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, kan tidak seperti itu, Mas. Hmm, Nah, hmm, ini kita sudah ajukan keberatan, Mas Awan, hmm, terkait. Nah, ini, Mas, terkait dengan jawaban tadi kita sudah mengajukan keberatannya. Ini, Mas, informasi yang diminta hmm, seharusnya dikuasai oleh DJP. Karena ini hmm, pernyataan dari tim yang mewakili tim sidang, itu, Mas Awan. Kalau hmm, ini tidak dikuasai, berarti tim sidang hmm, ini kita patut diduga kuat, Mas. Itu bukan perwakilan dari DJP, Mas. Makanya kalau kita sidang di hmm, pengadilan pajak, kita harus pastikan legal standing, Mas. Karena hmm, inilah contohnya, Mas Awan. Tim sidang hmm. ngomong seperti ini, ternyata dari pimpinannya tidak ngomong seperti itu, Mas Awan. Oke. Nah, sekarang kalau ada terkait pelanggaran jangka waktu pemeriksaan, misalkan, itu gimana SKP-nya? Ya disebutkan saja, Mas, bahwa apapun yang dilakukan di
pegawai Dirjen Pajak itu sudah pasti benar dan tidak bisa diganggu gugat kan gitu aja Mas. Jadi Hmm. tidak usah pakai pengadilan pajak gitu Mas. Hmm. Hmm. Nah, terus PPID belum menjalankan asas pelayanan informasi secara maksimal. Nah, Hmm. ini Mas. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna informasi publik. Setiap Hmm. informasi publik dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat, waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Ini Mas. Hmm. Dasar kita keberatan seperti itu Mas. Kewajiban badan publik menyediakan informasi. Sesuai pasal 4 Hmm. ayat 1 Undang-Undang KIP, setiap badan Hmm. publik mempunyai kewajiban menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Hmm. pemohon informasi publik, kecuali Hmm. beberapa informasi yang dikecualikan. Jadi semua harus disediakan Mas, kecuali yang dikecualikan. Ini yang salah Hmm. Mas. Hmm. Tadi jawabannya PPID DJP kan pakai PMK Mas. Nah Hmm. ini Mas, menyampaikan surat permohonan penegasan kepada kita disuruh tanya ke kepala kantor pajak kita setempat itu Mas. Itu kan Hmm. PMK, sementara kita menggunakan undang-undang KIP Mas. Hmm. Jadi ini nggak ketemu ini Mas. Nah, Hmm. tidak ada tanggapan dari Kanwil DJP Jatim 3. Selain itu, Hmm. kami perlu sampaikan bahwa kami juga mengirimkan permohonan informasi terkait hal tersebut kepada Kanwil DJP Jatim 3, Mas. Hmm. Jadi, pertanyaan yang sama kami tanyakan ke PPID DJP dan PPID Kanwil Jatim 3, Mas Awan. PPID DJP Hmm. adalah PPID tingkat 1, kalau Kanwil itu PPID tingkat 2, Mas Awan. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang ini, Mas. Pasal 23 2 huruf D itu nah, hanya terbatas pada PMK 80 tahun 2023, Mas Awan. Ini sama jawabannya ini. Nah, ini jawabannya semuanya sama. Kita suruh intinya nggak mau jawab lah, Mas. Nah, ini kita sudah ajukan keberatannya. Nah, sama ini, Mas. Hampir sama dengan tadi, dua pertanyaan tadi. Nah, ini kita kasih contoh, Mas Awan. Nah, ini, Mas. Ini di dalam tanggapan gugatan PT Aero Indonesia, Mas Awan. Nah, ini Mas. Mereka menggunakan PMK 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan surat keterangan pajak dan surat keterangan pajak mengatur antara lain. Ini Mas. Ini dasar hukum mereka berikan. Nah, ini Mas. Tanggapannya dari tergugat Mas ya. Penggugat menyampaikan gugatan atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan tergugat dasar hukum pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP karena menurut penggugat surat ketetapan pajak tersebut dalam penerbitnya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun demikian alasan yang disampaikan penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada angka Romawi 3 huruf A sama sekali tidak berbicara tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak. Nah, tata cara penerbitan surat ketetapan pajak diatur jelas pada PMK 80 tahun 2023. Jadi kita menggunakan dasar PMK terkait tata cara pemeriksaan PMK 17 tahun 2013 dan perubahannya Mas Awan, Hmm. mereka menggunakan hanya PMK 80. Makanya kita tanyakan Mas, Hmm. apakah pengertian pasal 23 huruf 2D itu hanya terkait PMK 80 gitu loh Mas. Hmm. Oke. Kan kita Terus? cuma tanya itu aja sesuai dengan tanggapan mereka. Itu aja bulut lagi Mas. Oke. Terus? Jawaban mereka di dalam persidangan Mas Awan. Nah, Hmm. Hmm. terus ini tabel perbandingannya Mas. Hmm. Lihat Mas ya. Hmm. Nah, ini Mas. Hmm. Nah, ini adalah pertanyaan yang sama tadi, Mas. Itu kami kirim ke dua PPD sekaligus, PPD tingkat 1, yaitu PPD Pusat DJP, dan PPD tingkat 2 Kanwil Jatim 3, Mas Awan. Hmm. Nah, ini, Mas. PPD DJP. Nah, jawabannya belum dikuasai. Ini 25 April, Mas. Hmm. Surat kami 22 April, dibalasnya 25 April. PPD Kanwil. Hmm. Nah, surat kami 24 April, dibalasnya 7 Mei, dan ini sama persis, Hmm. Mas, jawabannya. Cuman ada yang lucu Mas, sama persis copy paste, cuman Hmm. PPD Jatim 3 harusnya PPD tingkat 2, dia tulis PPD Hmm. tingkat 1 karena saking copy pastenya. Hmm. Jadi kan Hmm. seharusnya kalau PPD Jatim 3 itu Mas Kanwil itu PPD tingkat Hmm. 2 Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas. Berdasarkan jawaban yang diberikan tidak ada perbedaan antara kedua surat tersebut. Ini persis plek Mas. Hanya beda ini yang tanda tangan Dwi Astuti, yang ini Pak, ini Mas John Hmm. Huta Gaul Mas. Hmm. Oke. Hmm.
Nah, ini yang copy paste-nya ini harusnya diganti PPID tingkat 2, Mas. Ini copy paste-nya persis, Mas. Hmm. Hmm, Nah, seperti itu, Mas. Sama hmm, persis dua surat tadi, Mas. Nah, tabel pelimpahan kemenangan. Keputusan Ditjen Pajak nomor 146 tahun 2012 tentang pelimpahan wewenang Ditjen Pajak kepada hmm, lingkungan jurnal pajak. Nah, ini berlaku 17 Mei. hmm, Nah, kalau Cap 206 tahun 2021 hmm, itu berlakunya 21 Mei 2021. Yang terbaru kan Cap 305, Mas. hmm, Pelimpahan kemenangan secara delegasi nih, Mas. Itu berlaku 27 hmm, Desember 2024. hmm. Jadi seperti itu, Mas Oke. Ahmad. Jadi, ada dua pertanyaan yang sama-sama tidak dijawab, baik Hmm, oleh PPD tingkat 1, hmm. DJP pusat, maupun PPID tingkat 2, yaitu Kanwil DJP Jatim 3, teman-teman. Hmm. Oke, ini semakin ngeri-ngeri sedap nih ya. Jadi akhirnya ini akan masuk ke sengketa PPID, Pak ya? Ya, nantinya akan ke sana, Mas Ahmad. Karena ini kan ada tim yang mengaku mewakili Dirjen Pajak, Mas, di dalam persidangan mengatakan bahwa bisa itu digugat pakai, bukan bisa digugat, bisa ini, Mas, dimohonkan dibatalkan melalui pasal 361B, itu loh, Mas, pembatalan, itu loh, Mas. Hmm. Sementara kita tanya Oke. ke PPID, mereka ngomong tidak dikuasai. Waduh, kan susah ini, Mas. Ini bisa Hmm. apa enggak? Hmm. Oke, oke. Jadi semakin semakin seru nih ya dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha ini. Oke, Ya, kita nantikan Pak ya. Mudah-mudahan nanti sidang sengketanya akan bisa kita publis juga di podcast berikutnya. siap. Hmm. Oke, udah beres ya. Makasih Pak Rinto. Jumpa lagi Ya, Pak. sama-sama, Mas.